Selamat datang di channel Story Mata. Di sini, saya akan membagikan cerita yang penuh emosi dan kejutan. Cerita ini berasal dari salah satu audiens saya, yang beberapa waktu lalu mengirimkan DM kepada saya untuk ingin menceritakan kisah hidup yang dialaminya. Disclaimer, nama, lokasi, dan beberapa detail lainnya akan kami samarkan, agar identitas dan privasi individu tersebut tetap terjaga. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mari kita simak kisah tentang perjalanan saya menemukan rahasia suami saya yang tak terduga. Aku adalah Clara, seorang wanita yang dulunya percaya pada cinta sejati. Saat pertama kali bertemu Adrian, pria tampan dengan senyum yang menawan, hatiku berdebar kencang. Kami menikah dengan penuh harapan, membayangkan masa depan yang cerah dan indah bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, impian itu mulai retak. Setiap malam ketika kami terbaring di ranjang yang sama, kehangatan yang kuharapkan tidak pernah terwujud. Aku berusaha menggoda, mengenakan lingerie yang memikat dan menyiapkan suasana romantis dengan lilin yang menyala. Tetapi setiap usahaku berujung pada kekecewaan. Adrian sering mengalihkan perhatian dengan ponselnya. Dan saat kami berdua bersentuhan, aku bisa merasakan bahwa dia tidak terangsang. Gairah yang seharusnya ada di antara kami hilang. Dan aku merasa seolah-olah aku adalah orang asing di sisinya. Malam-malam itu terasa hampa. Keberadaan Adrian di sampingku seolah hanya mengingatkan pada ketiadaan cinta yang sesungguhnya. Setiap kali aku mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia hanya mengangguk atau mengalihkan perhatian. Ada rasa sakit yang menggerogoti hatiku, bertanya-tanya apa yang salah padaku, dan apakah ada yang lebih baik di luar sana. Suatu malam, rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takutku. Ketika Adrian meninggalkan ponselnya terbuka di meja samping ranjang, aku memutuskan untuk memeriksanya. Disitulah aku menemukan pesan-pesan antara Adrian dan seorang pria bernama Theo, seorang instruktur senam di sebuah gym. Pesan-pesan itu penuh dengan kata-kata mesra yang sangat kontras dengan keheningan di ranjang kami. "Aku ingin merasakan tubuhmu lagi," tulis Theo. "Kau tahu betapa aku merindukanmu," jawab Adrian. Air mata mulai mengalir deras, mengaburkan pandanganku. Seolah terbangun dari mimpi buruk, aku terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Keesokan harinya, rasa sakit itu terus membara dalam hatiku, dan aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Namun, tak lama setelah itu, saat aku berada di ruang tamu, suara dari dalam kamar tidur kami terdengar sangat jelas. Suara Adrian menggoda, diiringi dengan desahan lembut dari Theo. Aku terkejut mendengar Adrian berbisik, "Kau tahu aku merindukanmu, bukan? Mari kita buat ini lebih panas." Suara itu sangat menggoda dan membuatku membeku di tempatku. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahuku, aku mendekat ke pintu. Melihat ke dalam, aku melihat Adrian terbaring di ranjang. Ponselnya menyala. Layar menunjukkan wajah Theo dengan ekspresi penuh hasrat. Theo sedang membujuk Adrian, memberikan instruksi. "Ayo, tunjukkan padaku bagaimana kau ingin menyenangkanku." Suara mereka semakin intim, dan aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Adrian yang selama ini kurindukan, ternyata berbagi momen-momen terlarang dengan pria lain. Mata kami bertemu sejenak sebelum Adrian menyadari kehadiranku. Dia terdiam, wajahnya memucat, dan aku bisa merasakan getaran ketegangan di udara. Saat aku berhadapan dengannya, mataku terisi dengan air mata, sedangkan hatiku remuk redam. Adrian panik, berusaha menutup ponselnya, tetapi sudah terlambat. Aku telah melihat cukup banyak untuk memahami kebenaran pahit ini. Kisahnya terasa begitu mengoyak hati. Di satu sisi, ada Adrian yang selama ini kutunggu, menghilangkan kerinduanku dengan ketidakpeduliannya. Di sisi lain, ada Theo yang menggoda dan penuh gairah, menghidupkan semangat yang tidak pernah ada di antara kami. Dalam kesedihanku, aku merindukan sentuhan hangat dan kata-kata manis
yang seharusnya berasal dari Adrian. Saat Adrian menjelaskan dan berusaha membela diri, aku hanya terdiam, menahan amarah dan kesedihan. Ini bukan seperti yang kau pikirkan, Clara. Aku mencintaimu, tapi aku juga... Suaranya terputus, menimbulkan lebih banyak pertanyaan di benakku. Malam-malam setelahnya menjadi lebih menyesakan. Setiap kali aku melihat Adrian, aku teringat akan pengkhianatan yang telah terjadi. Kenangan indah kami seolah memudar, digantikan oleh bayang-bayang Tio. Dalam mimpiku, aku sering terbangun dengan perasaan hampa. Teringat akan janji yang pernah kami buat, bahwa kami akan selalu ada untuk satu sama lain. Keterpurukanku semakin dalam ketika aku menyadari bahwa Adrian tidak pernah bisa memberikan cinta yang seutuhnya. Suatu malam, saat aku terbaring sendirian, aku mendengar suara di ponselnya lagi. Kali ini lebih intim. Suara Tio menembus keheningan malam, mengisi ruangan dengan hasrat dan kerinduan. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin rasa sakit yang tiada akhir. Kini, setelah semua itu, aku menyadari bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Terkadang, melepaskan adalah tindakan yang paling berani. Dalam setiap kepedihan, ada pelajaran yang bisa dipetik, bahwa kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Kami semua layak untuk hidup dalam kebenaran, bukan dalam bayang-bayang kebohongan. Setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk siapa kita. Dalam setiap kepedihan, ada harapan untuk menemukan jalan baru. Aku bertekad untuk melanjutkan hidup, meskipun hati ini mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Mari kita saling mendukung dan berbagi cerita, agar kita bisa saling menguatkan. Jika kalian memiliki pengalaman serupa atau pendapat tentang situasi ini, silakan berbagi di kolom komentar. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di cerita berikutnya.